Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TV Muhammad Ibra Lampung bersama saya Muhammad Adli. Sekarang kita sedang berada di studio mini KPI UAI Metro bekerjasama dengan TV Muhammad Ibra Lampung. Dan saya tidak sendirian, sekarang saya sedang bersama Ustadz Dr. Muhammad Samson Fajar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar kabarnya baru menjadi dokter Ustadz. Perasaannya seperti apa Ustadz? Bersyukur saja kepada Allah. Alhamdulillah. Karena semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Yu'til hikmata may yasha, ya, bahwa Allah itu memberikan ilmunya itu kepada yang dikehendaki. Jadi kita mungkin diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan telah menjadi menambah gelar ya Tata, itu kan menjadi bagi seorang ustadz atau penuntut ilmu itu kan akan bertambah tentunya bebannya gitu kan. Yang ustadz rasakan seperti apa? Tentu ada sebenarnya bukan permasalahan gelarnya, tapi permasalahan amanah ilmiahnya, tanggung jawab ilmunya. Karena orang yang berilmu itu memiliki amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam kehidupan, ya. Pertama, amanah untuk menyampaikan, ya. Kedua, untuk mengamalkan. Yang ketiga, untuk selalu mengembangkan, ya. Lebih teraturnya, yang pertama adalah tanggung jawab untuk mengamalkan. Karena banyak orang yang berilmu tapi dia tidak mampu mengamalkan. Akhirnya dalam konteks Islam hanya Islamologi gitu. Islamologi artinya adalah orang yang hanya memahami Islam saja, tapi minus amal, ya, tidak mempraktekkan apa yang dia pahami, apa yang dia ilmui, yang dia pelajari. Maka kalau istilah ada pepatah, ya, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarah, gitu ya. Ilmu yang nggak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah, gitu. Ada pohonnya, gitu ya, manfaat, cuman nggak bisa dirasakan oleh banyak orang, gitu. Nah, itu amanah ilmiah pertama diamalkan, gitu ya. Kalau dia sengaja tidak mengamalkan, gitu ya, nah itu akan menjadi tanggung jawab berat nanti di akhirat, ya, akan menjadi tanggung jawab berat di akhirat, ya. Kemudian yang kedua adalah amanah untuk menyampaikan. Makanya kalau dalam Al-Quran, ya, itu disebut robbaniyun. Ya, robbaniyun itu adalah kuntum tu'allimunal kitab wa antum tadrusun. Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran dan dia selalu belajar. Artinya adalah menyampaikan, ya. Karena ini tugas para nabi. Maka Rasulullah punya sifat namanya baligh, ya. Yaitu tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Karena memang tugas orang berilmu sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi, adalah menyampaikan ilmu, gitu ya, menyampaikan ilmu pengetahuan. Ini yang bedanya dengan ahli ibadah, gitu, ya, adalah menyampaikan. Bahkan orang terbaik dalam hadis, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Jadi yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya, ya, mempelajari dan mengajarkan. Ketika kita bicara Al-Qur'an, kita bicara ilmu pengetahuan juga, gitu. Yang ketiga adalah amanah untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, gitu. Seorang ilmuwan, orang yang berilmu, ya, dia harus selalu mengembangkan ilmunya, tidak boleh berhenti. Makanya ketika kita bicara gelar, ya itu hanya sekedar gelar. Ini bedanya gelar hari ini dengan gelar gelar masa lalu, ya. Rasulullah itu memberi gelar Abu Bakar As-Siddiq itu karena Abu Bakar memang karakternya memang seperti itu, ya. Jadi memang dia terbentuk dengan itu, sehingga sudah menjadi karakter, sudah menjadi habit dia, maka diberi gelar As-Siddiq, gitu. Berbeda dengan hari ini yang gelar itu bisa disematkan, ya, sebagai gelar akademik, ya, karena telah selesai melaksanakan atau proses pembelajaran, maka dia diberikan gelar. Walaupun karakter keilmuan kadang belum menempel pada dirinya. Nah, maka ketika kita sudah mendapatkan gelar, ya, tanggung jawab yang ketiga adalah
ya mengembangkan ilmu pengetahuan itu seterusnya, istiqomah sampai akhir hayat dia hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Nah ini jadi ketika sudah seperti kami gitu ya yang mendapatkan gelar, di satu sisi adalah bersyukur karena karunia Allah diberikan itu ya, di satu sisi harus selalu istiqomah untuk bagaimana terus belajar dan belajar, karena menuntut ilmu tidak ada hentinya apalagi cuma selesai masa perkuliahan. Jadi seperti itu, Mas. Dan tadi menarik Ustaz, yang ketika seseorang berilmu kemudian beramal kan. Tapi kalau ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Itu salah atau tidak, Ustaz? Ketika kita melihat gitu ya, ini kita bicara tentang ilmu gitu. Ya, ilmu itu walaupun tidak diamalkan sebenarnya memiliki nilai kebaikan. Ya, memiliki nilai kebaikan. Itu seperti Ali ketika ditanya tentang ilmu ya dengan amal itu lebih utama mana gitu. Maka jawaban Ali adalah utama ilmu. Kenapa? Ilmu itu sifat Allah, Al-Alim. Amal itu sifat hamba. Ya. Artinya adalah seseorang yang punya ilmu itu masih memiliki manfaat ya, walaupun dia tidak mengamalkan ya. Walaupun dia tidak mengamalkan, tetapi dia akan mendapatkan tuntutan nanti ya, baik di akhirat ya ataupun di dunia gitu, tentang tanggung jawab ilmiah dia itu gitu ya. Contoh ini paling sederhana, kita punya ilmu sholat, kita nggak ngamalkan ya, kita nggak ngamalkan ya, kita sudah dapat, istilahnya sudah dapat pahala nuntut ilmunya walaupun belum dapat pahala mengamalkannya. Ketika dia tidak mengamalkan, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia sudah dapat ilmunya. Karena mau tidak mau ya Mas Adli gitu ya, kita yang hidup di dunia ini banyak ilmu yang belum kita amalkan sebenarnya. Iya toh? Banyak ilmu yang belum kita amalkan. Jadi jangan pernah kita menjustis diri kita, ngeklaim diri kita gitu ya, bahwa kita sudah beramal secara totalitas. Coba sekarang Mas Adli, ilmu yang sudah jenengan pelajari gitu ya, baik di kampus ataupun di mana, coba apa sudah langsung teramalkan semua? Kan belum. Tapi apakah ketika kita menuntut ilmu itu tidak dapat pahala? Tetap dapat gitu ya. Nah, maka tidak mengamalkan ada dua. Pertama, karena belum mampu ya, yang kedua adalah karena sengaja. Nah, yang dicela dalam agama, dalam Islam adalah yang sengaja tidak mengamalkan ya, dan ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya belajar agama atau belajar ilmu pengetahuan hanya untuk mengajarkan. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran ini ciri-ciri orang munafik kan seperti itu ya. Orang munafik itu ngerti ilmunya gitu ya, tapi dia tidak mau beramal karena hanya ingin merongrong, merusak, memahami Islam ya dari dalam, tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam gitu. Nah, itu yang kita harus berdoa kepada Allah. Maka ada doa itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ya. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat ya. Bahkan ada doa juga, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat gitu. Artinya kita punya ilmu tapi tidak ada manfaat gitu ya, tidak ada manfaat buat diri kita, pada orang lain, pada kehidupan gitu ya. Nah, itu gitu. Ustaz kan merupakan salah satu seorang mudir pondok Aisyah di Madul Bilad. Sebenarnya pondok pesantren Aisyah Madul Bilad itu yang mempunyai karakteristik yang seperti apa, Ustaz, bagi mahasantri? Kita punya sebuah visi adalah menghadirkan generasi yang berakhlak Qur'ani gitu ya. Nah, berakhlak Qur'ani itu adalah standar tertingginya adalah ilmu. Karena Al-Qur'an itu adalah ya teks ilmu pengetahuan tertinggi bagi kami gitu ya, memahami itu. Karena ayat Al-Quran wahyu yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, artinya adalah Iqra ya. Lafadznya adalah Iqra, artinya bacalah. Ini adalah sebuah simbol pengetahuan. Membaca itu adalah jendela ilmu pengetahuan ya. Maka karakter tertinggi seorang
santri ataupun lulusan pesantren kami itu adalah ya mereka adalah orang yang mengedepankan ilmu. Karena sekarang gini Mas Adli, banyak orang itu sekarang belajar agama itu bukan dari ilmu pengetahuan, tapi banyak belajar agama itu hanya dari emosi-emosi yang dibangun melalui media sosial. Ini berbahaya. Ini berbahaya banget gitu. Ya. Loh, apa itu bukan ilmu pengetahuan gitu? Motivasi-motivasi itu bisa jadi ilmu pengetahuan sebenarnya. Cuman ada perbedaan gitu. Ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang dipelajari secara sistematis ya. Secara sistematis kemudian disampaikan dengan argumentasi yang baik ya. Sehingga dia beragama, beramal itu pun benar. Karena dia tahu dasarnya. Ya, bukan hanya taklid. Kalau kita emosional itu taklid. Karena hanya ngikuti orang, ngikuti media sosial, ya kan? Tapi kalau berdasarkan pembelajaran yang sistematis, kemudian argumentasi dalil yang benar, diamalkan, ya, itu yang namanya bil ilmi, gitu ya. Makanya kalau dalam kitab Usulus Salasah itu ya, 3 prinsip ajaran Islam itu yang ketiga menurut Syekh Al-Utsaimin itu ya, ma'rifatul Islam wa adillatuh gitu. Ya, mempelajari Islam dengan dalil-dalilnya gitu. Artinya adalah mempelajari Islam dengan ilmunya. Makanya banyak para ulama itu beramal dengan ilmu walaupun sedikit itu lebih utama dibandingkan orang beramal banyak tapi bighairi ilm. Tapi tanpa ilmu. Kalau dia nggak ngerti, ya hanya ikut-ikutan emosi dan yang lainnya itu. Ya, nah ini yang menurut saya harus dipahami dalam suasana dunia media sosial yang begitu gencar ya. Banyak orang semangat tapi kadang belum mau mengedepankan sisi-sisi ilmu pengetahuan gitu. Dan banyak orang lari kadang kalau udah bicara ilmu itu karena dia harus belajar dari awal, dari prinsip, ya kan, kemudian cabang. Nah, memang itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, jadi seperti itu Mas Adli ya. Oke. Dan di tengah-tengah pandemi Covid yang meskipun sudah new normal ini Tete, sudah normal baru, tapi masih mengedepankan protokol kesehatan bagi diri kita sendiri. Nah, di tengah-tengah ini pendidikan itu formal masih diliburkan termasuk pondok-pondok ya Tete. Dan Ustaz sebagai mudir yang masih membangun asrama Tete. Kemudian menghadapi masalah seperti itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya sederhana Mas, gitu ya. Kita sebagai seorang mukmin itu hanya berpikir bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Semuanya Allah itu maha berkehendak akan segala sesuatu. Jadi ya kita pahami bahwa Covid ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah punya kehendak kepada hambanya gitu. Jadi yang pertama secara umum saya sampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim ya nggak perlu risau lah. La tahzan innallaha ma'ana gitu. Nggak usah sedih, nggak usah galau lah, Allah bersama kita gitu. Ya, mau seperti apapun Covid ini gitu, yang penting kita mau ikhtiar, mau bertawakal di hadapan Allah, insya Allah akan menjadi sebuah kenikmatan buat hamba gitu. Mau bersabar itu jadi kenikmatan buat hamba, tetap berbuat gitu, karena Allah nggak mungkin ninggalkan hambanya ya sampai rezekinya itu sempurna gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang kedua terkait masalah secara khusus ya pesantren ya, yang kami sampai saat ini masih ya membangun asrama ya dan yang lainnya, melakukan proses pembelajaran ya, kita tetap jalan ya, tetap berjalan ya dengan mastatoktum lah istilahnya itu, sesuai kemampuan kita gitu ya, sesuai kemampuan kita. Kita ada media sosial yang kita sampaikan ya kan ya, karena Allah itu ngetuk pintu hati hambanya itu manusia nggak ngerti ya, muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik atau atik kan gitu. Jadi Allah itu membolak-balikkan hati hamba gitu. Bahkan apa ya, kita nggak pernah tahu ya tangan-tangan siapa yang akan membantu gitu ya, nggak ngerti kita ya. Jadi yakin saja
Kalau saya sangat yakin sekali dengan konsep alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana gitu ya. Jadi kalau kita mau bersungguh-sungguh saja gitu, berada di jalan Allah, Allah kasih jalan-jalan. Maka di situ Allah menggunakan kata subul gitu. Subul itu artinya jamak dari sabil. Ya, artinya adalah jalan-jalan. Jadi banyak. Jadi kuncinya hidup itu sungguh-sungguh, mujahadah. Kalau sudah sungguh-sungguh, mujahadah, Allah kasih jalan. Nah, ingat, bukan otak kita yang ngasih jalan. Ya kan? Tapi Allah. Gitu. Kalau Mas Adli umpamanya sudah bersungguh-sungguh mau menyelesaikan kuliah gitu kan, ya nanti Allah kasih caranya. Dari mana selesainya? Mungkin orang tua nggak mampu biayai, tapi Allah kasih jalannya, kasih cara gitu. Ya, itu sama. Ini ilmu ini bisa kita praktekkan dalam segala aspek ya. Bahasa hari ini multi angel gitu ya. Latina jahadu fina lanahdiyanahum subulana itu ya multifungsi dalam setiap bidang gitu. Jadi yang penting mau sungguh-sungguh aja. Kalau mau sungguh-sungguh nuntut ilmu, Allah kasih, Allah sampaikan. Kita mau bersungguh-sungguh cari rezeki, Allah kasih caranya, gitu ya. Jadi kita tugasnya cuma mujahadah. Nah, mujahadah itu satu harus ikhlas karena Allah, mujahadah itu. Ya, dua tawakal. Ya, harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga diilmui. Itu namanya mujahadah. Kalau itu supaya apa? Mujahadahnya nanti ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, supaya kita nggak berjalan sendiri, karena Allah kadang ngasih apa ya, ada orang yang ikhtiar itu dibiarkan sama Allah karena dia terlalu sombong dengan dirinya sendiri, maka dibiarkan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa nggak boleh minta jabatan itu, karena kalau minta jabatan sama Allah dilepaskan dia untuk jabat sendiri, Allah nggak tolong. Tapi yang nggak mau minta jabatan tapi Allah beri amanah, maka Allah tolong dia, bantu dia gitu. Sama dengan Mas Adri, untuk ilmu tawakal sama Allah, Allah bantu gitu ya. Dan apa namanya, bagi santri atau mas santri atau mahasiswa misalkan di perkuliahan atau siswa yang ada di sekolah, ketika belajar di rumah itu kan masih enak Tat, ya. Maksudnya masih mengerjakan masih. Nah, kalau misalkan pondok Ustaz, ketika belajar daring dari rumahnya, kemudian setoran hafalannya seperti apa Ustaz? Ya, daring tetap kita laksanakan untuk saat ini, sampai hari ini kita tetap jalankan ya sesuai. Satu, karena ini masalah teknologi gitu kan ya, apalagi kalau kita kan ada pondok dari SMP, SMA sampai perkuliahan ya. Kalau yang perkuliahan mereka semua punya alat itu, punya HP masing-masing, sehingga mereka bisa setoran ya, walaupun tidak efektif karena rumahnya ada yang jauh-jauh dan tidak ada sinyal itu. Kemudian setorannya ya dengan melalui media rekaman ya, ada yang bisa langsung ya, media apa namanya, conference gitu ya, atau Zoom. Kemudian kalau yang SMP itu yang dia nggak punya tapi milik ibu bapaknya itu, maka dia harus didampingi oleh orang tuanya gitu, harus didampingi orang tuanya. Ya sama, medianya rekaman yang paling banyak gitu, karena kalau mau media langsung apa namanya call ya, untuk saat ini ya berat banget memang ya. Maka akhirnya rekaman, dan sesuai dengan, karena sudah kita tanamkan kejujuran ya, itulah kejujuran itu yang akan menjadikan mereka lebih baik. Nah, kemarin ada cerita dari orang tua yang luar biasa, ketika ulangan ya, ujian akhir, mereka sama ibunya diomongin gitu ya, dinasihatin, udah lo mas buka Google aja gitu untuk ngerjakannya gitu. Kata anak-anak nggak mau loh, nggak, karena kita nggak boleh nyontek ya. Terkait ilmu nih Tat, kita tadi udah ngomong sedikit tentang ilmu. Pesan untuk masyarakat Lampung khususnya bagi ilmu, apa tentang ilmu Tat? Kalau tentang ilmu pengetahuan ya, pesan saya adalah Allah katakan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah itu akan angkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya adalah semua orang akan berpikir dirinya ingin maju, semua orang berpikir ingin sukses ya, derajatnya ingin tinggi ya, dunia dan akhirat. Maka kuncinya cuma dua, iman, ilmu ya. Di Lampung banyak orang beriman, tapi orang berilmu masih sangat kurang. Maka pesan saya ya, tuntutlah ilmu ya, nuntutlah ilmu
kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Dalami ilmu pengetahuan. Ya, jangan berpikir menuntut ilmu untuk menjadi kaya, tapi menuntut ilmu untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di akhirat. Karena derajatnya orang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan orang beriman yang tidak berilmu. Ya. Karena memang saking tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah pernyataan Ibnu Abbas, surganya orang berilmu itu 500 derajat lebih tinggi dibandingkan orang beriman yang tidak berilmu. Ya. Nah, maka teruslah menuntut ilmu, dalami dalam segala bidang ya. Dalam konteks ini segala bidang. Ya, Lampung akan menjadi maju ketika ilmu agama didalami. Maka nanti banyak muncul para ulama. Lampung akan maju kalau banyak masyarakat Lampung yang mau mendalami ilmu arsitektur, maka nanti arsitektur akan maju. Ilmu pertanian, maka pertanian akan maju. Tapi dalami ilmu pengetahuan. Ambil fokus kita masing-masing untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Itu kuncinya. Ya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang pragmatis, ya. Kalau hari ini hampir semuanya pengen jadi YouTuber gitu ya. Ini jadi masalah gitu. Tapi juga harus fokus kepada ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tidak bisa dibanding luruskan dengan harta. Karena banyak orang itu yang takut menuntut ilmu karena nanti kepake enggak untuk bekerja. Bukan itu ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan diri kita, ya, untuk memberi manfaat kepada kehidupan, itu yang paling utama gitu ya. Maka banyak kadang para ulama juga nggak kaya, tapi dia di sisi Allah mulia. Nah, itu yang paling penting. Saya seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz atas kehadirannya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian dan memperdalam ilmu, kemudian diamalkan, lalu jangan khawatir Ustadz, karena Allah akan beri bantuan dari sisi manapun. Terima kasih teman-teman juga atas perhatiannya telah menonton video ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Ustaz Fajar, terima kasih sekali lagi telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.